Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini Bapak akan menginformasikan terlebih dahulu bahwasanya kita selama 1 minggu ke depan ini akan melaksanakan pembelajaran daring ya, atau kita akan belajar di rumah secara online kayak itu. Kembali lagi ke 1 tahun ke belakang ya. Nah, tapi hanya 1 minggu sekarang lah ya. Kenapa kita akan belajar daring? Karena sekolahnya itu atau sekolahnya akan dipakai untuk melaksanakan atau pelaksanaan ujian sekolah kelas 6 ya, sehingga agar pelaksanaan ujiannya terasa hikmat dan nyaman dan tidak ada gangguan apapun. Maka dari itu untuk semua siswa dari mulai kelas 1 sampai kelas 5 itu akan didaringkan pembelajarannya ya. Jadi kita harus tetap semangat dalam pembelajaran daring kali ini ya, karena hanya 1 minggu ya. Yang tahun-tahun kemarin juga yang 1 tahun masih semangat, oke? Sebelum itu kalian siapkan dulu alat tulis dan buku LKS tema 8-nya ya. Jika sudah disiapkan, maka dari itu kita harus berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan semangat untuk melaksanakan pembelajaran daring kali ini ya. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kali ini Bapak dalam pembelajaran daring ini akan menyediakan beberapa tugas dan beberapa video penjelasan yang akan Bapak upload di YouTube ini sendiri ya. Semoga ini dapat membantu kita dalam mengejar materi yang tertinggal itu ya. Silakan dibuka buku tema 8-nya, buku LKS tema 8 ya, ada di subtema 2, perubahan lingkungan ya, di pembelajaran 1 halaman 26. Silakan dibuka dulu halaman 26-nya. Oke, jangan lupa ya dibuka LKS-nya, siapkan alat tulisnya sambil menandai mana sih informasi-informasi yang penting itu. Nah, di sini ada diawali, kita mulai ya. Diawali dari mengidentifikasi peristiwa pada teks bacaan. Ya. Teks bacaan ini sering kita bahas ya. Kita udah kelas 5, udah pasti harus bisa membaca secara intensif, membaca secara nyaring, membaca secara cepat kayak gitu ya. Di mana setiap bacaan itu pasti akan memberikan informasi-informasi penting, baik tentang suatu peristiwa, keilmuan, maupun tentang bencana-bencana alam yang akan terjadi atau yang telah terjadi ya. Nah, untuk mengetahui suatu informasi-informasi penting dalam sebuah teks tersebut, pasti kita memerlukan yang namanya yaitu rumus 5W1H ya. Di mana 5W1H ini kalau dalam bahasa Inggris what, who, when, where, why, how ya. What, who, when, where, why, how. Atau bisa dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia itu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana ya. Tentunya itu sudah tidak asing lagi bagi kalian karena di setiap tingkatan pasti kita belajar terkait dari kata tanya ya, kayak gitu. Ada apa digunakan untuk menanyakan sebuah peristiwa, ada siapa digunakan untuk menanyakan orang, di mana untuk menanyakan tempat, kapan, dan kapan digunakan untuk menanyakan suatu waktu, lalu mengapa digunakan untuk menanyakan sebuah alasan, bagaimana digunakan untuk menanyakan sebuah cara ya. Tidak banyak penjelasan tentang 5W1H itu sendiri, lanjut ke teks siklus tanah ya. Siklus air tanah maksudnya, bukan siklus tanah ya. Kemarin kita udah belajar tentang siklus air, di mana prosesnya itu terjadi dari mulainya air menguap sehingga kembali lagi ke air sendiri ya. Nah, sekarang di siklus tanah, air itu sangat berperan penting bagi kehidupan manusia ya, yang kita ketahui karena semua makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, hewan itu memerlukan air. Nah, proses siklus air ini menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara ya. Diawali dari situ ya, kan ada cahaya matahari yang turun ke cahaya matahari yang menyinari air sehingga di situ air akan menguap ya. Kalau misalkan di sungai, ini kan di tanah. Nah, tanah juga memiliki air dalamnya ya, di mana air dalam tanah itu akan menguap ke atas kembali dan meninggalkan tanah ke udara, di mana air tersebut akan turun lagi ke tanah ya, yang kita sering sebut siklus air itu sendiri dalam bentuk air hujan ya.
di mana air hujan turun ke tanah ini masuk ke aliran-aliran air sungai yang lainnya, baik ke sungai, ke laut, ke tanah, dan lain sebagainya ya. Di situ terkumpul kembali sehingga nantinya pun akan masuk lagi dan akan kembali mengalami siklus menguap lagi, turun lagi, menguap lagi, dan turun lagi. Nah, ada juga air yang tergenang membentuk danau, ada juga air yang kembali lagi ke lautnya, ada juga air yang kembali ke tanah melalui pori-pori tanah ya. Kita ketahui bahwasanya tanah ini memiliki pori-pori di mana air itu akan menyusup melalui lubang-lubang kecil yang ada dalam tanah ya. Itu. Nah, air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian akan menjadi cadangan air atau sumber air di mana kalian tahu sendiri kan yang namanya sumur. Tahu sumur kan? Nah, di situ kan kalau sumur itu kalau digali lebih dalam lagi, tanah kita digali lebih dalam lagi itu akan mengeluarkan sebuah air atau cairan-cairan dalam berupa air tersebut ya. Semakin dalam, semakin banyak air yang akan didapatkan tergantung dari wilayah letak geografis kalian tinggal. Kalau misalkan kalian tinggal di daerahnya itu kering, berarti lubang sumurnya itu akan sedikit lebih dalam penggaliannya. Kalau misalkan kalian tinggal di di daerah yang tidak cukup kering, maksudnya ada lembab-lembabnya, itu tidak akan memakan waktu lama atau tidak akan terlalu dalam untuk menggali lubang sumurnya itu sendiri ya. Nah, kembali lagi ke cadangan air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Nah, daerah peresapan air itu di mana? Daerah peresapan air itu terdapat di hutan-hutan. Kenapa di hutan-hutan? Karena dalam hal ini tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah atau tumbuhan. Kita tahu kan kalau misalkan banyak tumbuhan, banyak air di dalam tersebut ya, sehingga di dalam tanah tersebut itu akan ada resapan air atau yang namanya itu cadangan air, di mana airnya itu akan lebih banyak di situ. Semakin banyak pohon, semakin banyak air yang terdapat di situ ya. Nah, air tidak langsung hanyut terbawa arus atau air tidak akan langsung hanyut ke sungai atau kemanapun itu, tapi air yang jatuh ke hutan itu akan diresap atau akan diserap oleh tanah itu sendiri. Nah, akan tersimpan dalam tanah ya. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah ya, dimana air tanah itu kalau misalkan kita ketahui bahwasanya itu akan lebih mudah diresap ya untuk air tersebut. Nah, di sini air diresap oleh tanah itu melalui pori-pori tanah, sehingga di situ ada juga yang namanya akar tumbuhan, dibantu oleh akar tumbuhan untuk meresap air menjadi lebih kayak lebih lama disimpan dalam air tersebut kayak gitu ya. Nah, di sini keberadaan hutan ini sangat penting. Kenapa? Karena hutan itu berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga hutan agar kita bisa tetap menjaga kestabilan air yang ada di daerah kita sendiri, sehingga kita tidak mengalami yang namanya kekeringan ya. Saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar ya. Nah, itu yang dapat mengurangi peresapan air, di mana ketika halnya hutan kita gundul, itu cahaya matahari akan langsung menyinari tanahnya itu sendiri, sehingga tidak ada proses penyaringan. Kan kalau di hutan itu kalau misalkan banyak tumbuhan, banyak pohonan kayak gitu kan, cahaya matahari akan menyinari tumbuhan terlebih dahulu sebelum ke tanah itu, sehingga tanah pun akan sedikit meluapkan uapan airnya tersebut ya. Kalau misalkan kita tidak ada tumbuhan, maka dari itu kita akan, atau semacam gundul kayak gitu, itu kita akan mengalami yang namanya kekeringan atau kekurangan air, atau bisa juga hutan dapat rusak akibat adanya pembakaran juga ya. Maka dari itu kita ketika halnya sudah melakukan penebangan pohon, pembakaran pohon, kita harus ada yang namanya penanaman kembali ya, reboisasi, di mana agar tidak terjadi yang namanya itu hutan gundul ya. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air seperti ada dalam teks tersebut. Akibatnya
pada saat hujan akan terjadi banjir sehingga tidak ada resapan-resapan air lainnya ya. Nah, pembangunan jalan lalu menggunakan aspal atau beton yang menghalangi resapan air hujan ini ke dalam tanah ya. Akibatnya air hujan tidak akan langsung diresap oleh tanah, tapi itu akan mencari, di mana air itu akan mencari resapannya sendiri kalau misalkan dia kalau misalkan dia turun dari atas atau dari air hujan itu sendiri, itu akan mencari peresapan airnya itu sendiri, sehingga hal yang menyebabkan terjadinya banjir yaitu adalah menggenang air di jalanan ya. Nah, apakah akibatnya jika daya resapan air semakin berkurang? Nah, akibatnya itu adalah cadangan air di bumi ini semakin menipis, di mana sungai-sungai danau menjadi kering, yaitu kalau misalkan cadangan air berkurang. Lalu keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun juga, sehingga tidak ada hujan yang turun karena sudah kekeringan, yaitu ya. Nah, keadaan ini tentunya dapat mengurangi terjadinya hujan seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak itu sendiri ya. Nah, selanjutnya ada materi air permukaan dan air tanah. Apa sih bedanya antara air permukaan dan air tanah? Kita baca dulu materinya ya. Air permukaan, di situ ada ya. Ada gambarnya juga, dilihat di LKS-nya halaman 27. Air permukaan itu adalah air yang terkumpul di atas tanah yang dapat dengan mudah dilihat oleh mata. Itu namanya air permukaan. Bisa dilihat oleh mata kita sendiri. Danau bisa dilihat, laut bisa dilihat, terus air yang menggenang di jalanan juga bisa dilihat. Nah, itu secara tidak langsung air permukaan. Nah, air permukaan ini akan dibagi menjadi dua bagian ya, berdasarkan jenisnya, yaitu ada perairan darat dan ada perairan laut, di mana perairan darat ini merupakan permukaan yang berada di atas daratan, misalnya rawa-rawa, danau, dan sungai ya. Lalu perairan laut apa? Perairan laut itu adalah perairan atau air permukaan yang berada di lautan ya, yang luas, contohnya teluk, selat, laut, dan samudra ya. Itu dia air permukaan. Lalu dibuka halaman selanjutnya 28, ada air tanah. Nah, yang tadi kita bahas kan sebelumnya air tanah. Nah, air tanah itu adalah segala bentuk aliran air hujan yang mengalir di bawah permukaan tanah sebagai akibat struktur pelapisan geologi, beda potensi kelembaban tanah, dan gaya gravitasi bumi ya. Dimana air tanah itu berarti air yang berada di dalam tanah itu sendiri. Nah, air tanah ini merupakan aset yang terpendam. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat oleh kita sendiri. Harus digali dulu kalau misalnya kita ingin melihat air tanah ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi potensi air tanah secara sebagai berikut. Yang pertama ada curah hujan, yang kedua ada material buatan, yang ketiga ada kemiringan tanah, yang keempat ada vegetasi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca sendiri, di mana curah hujan ini merupakan faktor utama yang dimana mempengaruhi potensi tanah karena sumber air tanah berasal dari air hujan yang turun. Lalu material buatan ini seperti adanya material batuan ya. Batu itu kan tidak bisa meresap air, di mana tidak ada pori-pori dalamnya kayak gitu ya, sehingga kalaupun ada batu dalam tanah itu bisa menahan adanya penguapan ke atas kayak itu. Kemiringan lahan itu kan terjadi kalau misalkan lahannya datar, itu air akan langsung meresap kayak itu ke bawah. Kalau misalkan kemiringan tanahnya miring, itu berarti air akan terus turun sampai ke dasarnya ya. Sama aja sebenarnya sih ya. Vegetasi ini merupakan pepohonan atau rumputan ya. Itu bisa dibaca sendiri materinya ya. Lanjut kita ke materi selanjutnya, dibuka di LKS-nya halaman 30 ya. Kita sedikit membahas terkait dari pola lantai. Pola lantai udah kita pernah jelaskan ya. Pola lantai dalam tarian itu banyak ya, ada horizontal, vertikal, diagonal, lingkaran, garis lengkung, lalu zigzag, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa tarian. Di sini ada materinya ya. Misalkan ada beberapa tarian dengan macam pola lantai tari. Biasanya ada dalam sebuah soal ya. Di dalam soalnya itu dijelaskan bahwasanya misalkan
Misalkan tari piring itu biasanya menggunakan pola lantai apa? Kan kalian misalnya nggak tahu ya tari piring itu apa. Nah, di sini ada materinya di halaman 30 dibuka ya di LKS-nya. Ada tari piring adalah garis pola lantainya itu garis lengkung dan membentuk lingkaran. Tari saman itu menggunakan pola lantai garis lurus. Tari pendet menggunakan pola lantai garis lengkung. Tari kecak itu menggunakan pola lantai garis lengkung dan membentuk lingkaran sama seperti tari piring ya. Ada tari sedati dari Aceh itu menggunakan pola lantai garis lurus, lengkung dan zigzag. Lalu di halaman selanjutnya ada tari jaipong dari Jawa Barat itu menggunakan tari pola lantai lurus dan zigzag. Lalu ada tari bedhaya itu ketawang menggunakan pola lantai gawang motor mabur atau pesawat terbang ya. Itu pola lantai apa tuh? Ada tari guyub, di mana tari guyub ini bukan pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Untuk selebihnya tari-tarian yang lainnya kalian bisa cari sendiri di Google ataupun di buku-buku yang lainnya ya. Lalu selanjutnya di bawahnya ini ada materi tentang mengetahui peristiwa atau tindakan dalam bacaan ya. Kemarin kita udah membahas tentang membaca intensif. Hati-hati ya, ini selalu ada dalam ujian atau dalam ulangan definisinya atau bisa apa yang dimaksud dengan membaca intensif kayak gitu ya. Kita bahas lagi. Membaca intensif itu adalah membaca suatu teks atau bacaan secara seksama dan teliti agar mendapat informasi yang diharapkan ya. Jadi kita harus lebih intens dalam membaca ya. Jadi jangan sedikit-sedikit kalau membaca ya, harus banyak langsung asalkan kita tidak bosan untuk membaca ya. Karena satu hari itu ada 24 jam ya. 8 jam tidur, sisanya kita pakai untuk belajar, main dan lain sebagainya ya. Ada pencemaran air dan dampaknya terhadap siklus air. Pencemaran air tentunya banyak ya. Kalau pencemaran air, kalian ketika halnya air kotor ya, di bumi ini setahu Bapak itu hanya ada beberapa persen, kalau nggak salah hanya 1% air bersih ya. Selebihnya itu air kotor. Air kotor itu bukan berarti airnya kotor, emang kotor sih, cuman beda-beda. Ada air laut, ada air kotor yang memang kotor dari got ataupun yang lain sebagainya, atau ada air asin, air tawar, dan ada air apa ya satu laginya, lupa lagi ya. Yang jelas kalau pencemaran air berarti itu terjadi pada air yang kotor, di mana seperti air danau, sungai, laut, dan lain sebagainya itu dapat tercemar akibat siapa? Akibat kita sendiri sebagai manusia ya. Maka dari itu kita jangan pernah mencemari air. Seperti kalian buang sampah ke sungai, itu salah satu pencemaran air ya. Maka dari itu kita jangan mencoba-coba untuk membuang sampah ke sungai. Karena kalau misalkan air sungai tersebut dipakai oleh kita, maka itu akan berdampak buruk juga pada kita ya. Sehingga kita harus bisa menjaga kejernihan air, jangan sampai air kita rusak ya. Karena apa? Karena semua tumbuhan, semua makhluk hidup itu butuh yang namanya air bersih. Pak, kan kalau tumbuhan suka disiram pakai air sabun, itu sebenarnya nggak boleh ya, karena tumbuhan juga makhluk hidup, di mana dia juga membutuhkan air bersih. Jangan sampai kita menyiram tanaman menggunakan air yang sudah kotor atau air yang bekas cucian kita, bekas pel atau bekas apapun itu ya. Jadi maka dari itu kita jangan sampai mencemari air, apalagi kalau misalkan airnya kita minum ya. Yang namanya air kotor itu berarti airnya itu cenderung berbau. Baunya beda ya, bukan bau minuman-minuman kita kayak, tapi itu juga merupakan kotor sih ya. Airnya berwarna, keruh, dan tentunya tidak layak untuk dikonsumsi. Hati-hati kalau misalkan kalian membeli air atau meminum air ya. Kayak itu. Dilanjut ke materi selanjutnya di halaman 32. Itu ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, nanti kita akan bahas jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri sama yang dikelola oleh kelompok ya. Ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, itu kegiatan ekonomi itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Orang yang melakukan produksi itu namanya produsen. Ya, kalau nggak salah. Orang yang melakukan distribusi namanya distributor. Lalu orang yang melakukan konsumsi namanya konsumen ya.
Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari usaha perorangan. Kelebihannya itu pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai dengan keinginan sendiri. Tentunya ya, kalau misalnya kita punya usaha sendiri, tentunya kita mempunyai cara, kita mempunyai berbagai macam keinginan kita sendiri untuk mengembangkan usaha kita agar lebih maju lagi ya. Itu kelebihannya yang pertama. Yang kedua yaitu keuntungan yang diperoleh dapat dinikmati sendiri. Tentunya juga ya. Kalau misalnya kita usaha sendiri, usaha perorangan, keuntungan, modal, rugi itu ditanggung oleh sendiri ya. Apalagi kalau misalkan untungnya besar, itu bakal lebih menjadi pemicu semangat bagi kita untuk terus melakukan usaha tersebut ya. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat. Tentunya kalau misalkan contoh barang tersebut akan dijual ke orang lain itu misalkan 5.000, tapi ketika halnya ada kenaikan dalam barang tersebut, itu pasti kita akan bimbang apakah kita akan menaikkan harga atau kita akan tetap di harga segitu. Kalau misalkan kita perorangan atau usaha perorangan, itu kita bisa langsung ngurus sendiri kayak gitu ya, dimana kita akan menaikkan harga aja kayak gitu. Itu adalah hasil keputusan sendiri, yaitu lebih cepat ya. Selanjutnya itu kekurangan dari usaha perseorangan atau ekonomi usaha perseorangan itu yang pertama modal dan kemampuan terbatas ya, dimana kalau misalkan kita orang yang berusaha sendiri dengan keadaan ekonomi yang standar kayak itu akan menjadi salah satu penghalang bagi kita, terutama modal itu harus bisa didapatkan oleh kita sendiri, dan kemampuan kita dalam banyak ya, kemampuan itu ada ekonomi makanan atau menjual makanan dan sebagainya, terutama kita dalam hal komunikasi atau dalam hal berbicara, bersosial, berpromosi kayak gitu. Itu salah satu kemampuan juga dalam dalam usaha ekonomi perorangan juga ya. Itu merupakan kekurangannya ya. Jadi kita mempunyai kemampuan seperti itu. Yang kedua itu kreativitas dan usaha terbatas. Kenapa kreativitas dan usaha terbatas? Karena kita hanya seorang ya. Kalau misalkan kita 2 orang, tentunya itu bukan usaha perorangan. Yang selanjutnya risiko dan kerugian usaha ditanggung sendiri pastinya. Kalau rugi ditanggung sendiri. Kalau keuntungan, kalau misalkan ada keuntungan itu akan ditanggung sendiri atau dinikmati sendiri. Rugi juga akan dinikmati sendiri juga ya. Itu keuntungan dan kelebihannya ya. Selanjutnya ada beberapa bidang usaha ekonomi perorangan. Yang pertama ada usaha pertanian, yang kedua ada usaha perdagangan, ada usaha industri, ada usaha jasa. Di mana usaha pertanian itu seperti yang ada di desa-desa, seperti ada pertanian padi, jagung, lalu kacang-kacangan, kedelai, sayuran dan lain sebagainya yang bisa membuat lahan tanah kita yang subur itu bisa bermanfaat bagi kita ya, itu namanya di bidang pertanian ya. Lahan yang digarap biasanya terbatas berupa pesawahan dan ladang ya. Yang kedua yaitu usaha perdagangan. Dagangan itu banyak ya, ada asongan, ada keliling, ada juga pedagang kaki lima, ada pedagang di pasar, ada membuka toko kelontong, dan juga ada membuka warung ya. Itu tergantung dari kita sendiri ya. Lalu ada usaha industri. Usaha industri ini dikelola secara perorangan, seperti contohnya kerajinan keramik, kerajinan lah yang sering kita buat atau yang sering kalian buat dengan tangan kalian sendiri, itu dibuat ya atau dijual kayak gitu. Souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel lain sebagainya ya. Yang jelas usaha industri yang bisa menghasilkan ya. Semua usaha menghasilkan, tapi beda dengan ini ya. Ada usaha jasa. Jasa itu seperti usaha salon, bengkel, potong rambut, fotokopian, dan penjual pulsa. Itu merupakan salah satu usaha dalam bidang jasa ya. Nah, itu dia terkait dari bidang-bidang usaha ekonomi perorangan. Selanjutnya di bawahnya itu ada tentang membaca cepat ya. Membaca cepat itu apa sih? Untuk apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk mendapatkan informasi penting tanpa memakan waktu yang lama. Bagaimana cara kita membaca cepat? Tentunya kita harus membaca dengan teliti. Kalau membaca cepat itu bukan berarti kita harus bacanya cepat ya, tapi kita harus pintar dalam mencari informasi-informasi penting dalam teks yang kita baca ya, kayak gitu. Itu terkait dari membaca cepat ya.
Untuk ada di sini ada teks tentang 6 desa terunik di Indonesia. Kalian bisa baca sendiri ya. Ada Desa Panglipurna Bali, ada juga Desa Truyan Bali, Desa Baduy Banten, ada Desa Ketekesu Toraja, ada Desa Werbo Flores, ada Desa Matotonan, Ugai, Batuy, dan Madobak Mentawai ya. Itu kalian bisa baca sendiri keunikannya menjadi pengetahuan dari kalian semua ya. Selanjutnya di sini kita akan bahas tentang usaha ekonomi kelompok. Di sini yang paling banyak yang akan dijelaskan. Tapi sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dulu ya usaha ekonomi kelompok. Tadi kan udah usaha ekonomi perorangan ya. Usaha ini dijalankan secara bersama-sama. Kalau kelompok ya bersama-sama ya. Kayak kalian aja kerja kelompok. Kalau kerja kelompok itu berarti kita harus bekerja semuanya. Jangan kerja mandiri. Kalau kerja sendiri namanya bukan kerja kelompok ya. Bekerja secara bersama-sama atau dijalankan secara bersama-sama baik modal, pengelolaan maupun keuntungan dibagi rata ya. Ada kelebihannya yang pertama, modal lebih banyak karena berasal dari beberapa orang tentunya ya. Kayak misalkan kita satu kelas nih, ada 35 orang. Itu akan menjalankan usaha kelompok. Nah, pasti ketika misalkan biayanya itu 35.000 misalkan modal awalnya. Nah, kalian kan bisa patungan, nggak seorang 35.000, tapi bisa seorang 1.000 ya. Jadi lebih mudah kayak itu ya, lebih banyak ya yang akan dikeluarkan. Yang kedua yaitu risiko dan kerugian usaha ditanggung bersama pastinya ya. Rugi, segala risiko atau halangan rintangan apapun itu akan dihadapi bersama. Yang ketiga yaitu ide dan kemampuan usaha lebih banyak pastinya. Lebih banyak kepala, lebih banyak pemikiran, lebih banyak ide kayak itu ya. Selanjutnya itu ada kekurangannya. Ekonomi kelompok itu apa sih? Yang pertama, pengambilan keputusan harus sesuai dengan kesepakatan bersama, itu kekurangannya. Kalian ketika di kelas juga kalau misalkan ada hal-hal yang perlu diputuskan itu pasti akan sulit ya. Yang mana orang-orang itu berbeda pendapat kayak itu ya. Tentunya keputusan bersama itu akan sulit didapatkan. Yang kedua yaitu keuntungan dibagi dengan pemilik modal lainnya. Keuntungan yang tadi kalian dapatkan akan dibagikan dengan 35 orang ya. Ketika kalian membagi modal dengan 35, maka keuntungan juga akan dibagi 35 orang juga ya. Selanjutnya kelangsungan usaha tidak menentu karena rawan perbedaan pendapat antara pemilik modal ya. Kelangsungan usaha tidak menentu. Kadang ada yang maju terus berjalan, ada juga yang gulung tikar berhenti di pertengahan jalan ya. Itu dia tentang kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk usaha ekonomi kelompok. Yang pertama itu ada BUMN, BUMS, ada koperasi. Ada 3, cuman anaknya banyak ya. Dimulai dari BUMN. BUMN itu apa sih? Badan usaha milik negara ya. Di mana sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya itu milik negara. Jadi kalau kalian kerja nanti nih beberapa tahun ke depan, 10 tahun, 15 tahun ke depan, itu kalian akan bekerja, memutuskan untuk bekerja di mana sih, di BUMN atau di mana itu ya. Jadi kalau di BUMN itu berarti kalian akan digaji oleh negara. BUMN itu dapat berupa perusahaan umum atau perum, perseroan atau persero. Contoh BUMN itu adalah Perum Bulog, PT KAI, PT Pertamina, PT Angkasa Pura. Pokoknya kalian kalau misalkan pengen tahu tentang BUMN, kalian tinggal searching aja perusahaan-perusahaan yang terkait dengan BUMN ya. Selanjutnya selain BUMN ada BUMD. Di sini tidak termasuk ke dalam mana-mana ya. BUMD itu masuknya ke BUMN. Karena apa? Karena sama-sama dari negara, cuman diturunkan dari daerah ya. BUMD itu artinya badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah ini adalah dikelola oleh pemerintah dengan lazim disebut sebagai perusahaan daerah. Tujuannya untuk mengembangkan dan membangun ekonomi daerah sendiri ya, kayak gitu. Nah, contoh BUMD itu ada Bank Pembangun Daerah BPD, ada perusahaan air minum daerah PDAM, perusahaan air minum daerah PDAM. Ada perusahaan daerah angkutan kota atau angkot kayak gitu ya. Itu terkait dari BUMN. Selanjutnya ada BUMS. BUMS itu apa? Banyak banget sih BUMN. BUMS ini merupakan badan usaha yang didirikan atau memiliki modal yang dikelola oleh satu atau beberapa orang.
BUMS, badan usaha milik swasta ya. Jadi ketika kita punya modal banyak kayak itu, kita bisa menjadi seorang bos atau kita bisa menjadi atau mendirikan BUMS sendiri, di mana BUMS ini bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, jasa ya. Ada beberapa bentuk BUMS. Yang pertama dibuka halaman 36. Ada firma, ada persekutuan komanditer atau CV, ada juga perseroan terbatas atau PT ya. Firma ini didirikan 2 orang atau lebih. Ini harus dipahami, dibaca ya, diingat baik-baik karena ini pasti ada di sebuah ujian ya. Terutama firma ini didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana dijalankan oleh para anggotanya. Setiap anggota dapat bertindak atas nama firma. Maju mundurnya sebuah firma ditanggung bersama. Risiko tindakan perseorangan anggota firma juga ditanggung bersama. Contoh firma itu adalah firma hukum, kayak di pengadilan kayak gitu ya, pengacara kalau misalkan bahasa kitanya itu. Lalu yang kedua ada persekutuan komanditer atau komanditer apa ya bahasa Inggrisnya nggak tahu lah, CP pokoknya kayak gitu ya. Dimana persekutuan komanditer CP ini didirikan sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Jadi sekurang-kurangnya itu ada 2 orang yang menyetorkan modal atau yang berinvestasi di bidang modalnya sendiri. Pada CP ini terdapat 2 jenis sekutu. Nah ini harus diingat-ingat nih, ini pasti ada di ujian. Ada 2 jenis sekutu. Yang pertama ada sekutu aktif dan yang kedua ada sekutu pasif. Yang pertama sekutu aktif itu berarti mereka yang mereka yang sebagai investor atau mereka yang menyumbangkan modal dan mereka yang mengelola, itu sekutu aktif. Sekutu pasif yang kedua, mereka hanya menjadi investor aja, tidak mengelola kayak itu, yaitu kalau kalian ingat yang namanya sekutu aktif dan pasif itu adanya di persekutuan komanditer atau CP ya. Yang ketiga yaitu ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini didirikan oleh 2 orang atau lebih. Modal PT berasal dari penjual saham ya. Kalau ada kata-kata saham itu udah masuk ke perseroan terbatas. Contoh kecilnya kayak gitu ya. Selanjutnya yang ketiga ada koperasi. Koperasi pasti udah sering dengar ya. Koperasi ini adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dan lain sebagainya ya. Koperasi pertama dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta ya, di mana atas peran tersebut beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Dunia. Harus diingat baik-baik ini ya. Dr. Andes Muhammad Hatta itu adalah Bapak Koperasi Dunia atau Bapak Koperasi Indonesia kita. Bapak Koperasi Indonesia ya, dibaca aja di LKS-nya ya. Ada bentuk-bentuk koperasi, ada koperasi konsumsi, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi produksi, ada koperasi jasa, ada koperasi serba usaha. Nah, kalian bisa baca sendiri di sana ya, untuk definisi-definisi sendiri, karena waktunya sudah cukup lagi ya. Selanjutnya dibuka halaman-halaman selanjutnya, ini ada di halaman 40. Itu ada tari-tarian daerah di Indonesia, kalian tinggal baca sendiri, banyak ya. Ada dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan sampai Sulawesi Utara ada 25 daerah ya. Silakan kalian baca, ada tari dari mana saja, terutama tari-tari yang sering muncul itu tari sedati, tari saman, tari tortor, tari piring, payung, lalu ada tari apa lagi yang sering muncul itu? Tari topeng, tari yapong, jaipong, tari merak, tari serimpi ya, tari gambyong juga sering muncul. Lalu ada tari bedaya juga sering muncul ya, tari reog ponorogo, tari kecak, tari pendet, lalu tari perang ya, harus tahu tari perang. Tari apa lagi ya, tari japin juga, tari perang itu udah sih itu aja yang sering muncul biasanya ya, tapi tidak menutup kemungkinan yang lainnya juga akan sering muncul kayak gitu. Jadi kalian harus pelajari juga materi-materi yang itu ya. Selanjutnya masih ada lagi ya, kayaknya udah deh. Oke, itu dia materi tema untuk kali ini ya. Bapak selesaikan sampai subtema 2 selesai ya, nanti besok kita akan belajar lagi tentang subtema 3. Jadi jangan sampai lupa dengarkan penjelasannya ya. Oke. Silakan sekarang kalian catat soalnya dan jawab di buku tema ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya akan dilontarkan oleh Bapak.
Oke? Oke, ini dia tugas buat kalian ya. Ada 5 pertanyaan dari Bapak. Silakan tulis pertanyaannya dan jawab pertanyaannya di buku tulis tema kalian ya. Lalu kalian fotokan hasil jawabannya ke WA Bapak ya. Jadi dikumpulkan hari ini juga ya, biar Bapak nanti nilai malamnya ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan dan jelaskan 2 jenis air permukaan. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan membaca intensif? Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 4 bidang usaha ekonomi perorangan dan berikan contohnya. Pertanyaan yang keempat, apa saja kelebihan dan kekurangan bidang usaha ekonomi kelompok? Pertanyaan yang kelima, sebutkan 5 bentuk koperasi di Indonesia dan sebutkan contohnya dan berikan contohnya ya. Oke, itu saja tugas tema dari Bapak kali ini. Semoga kalian bisa mendengarkan penjelasannya dengan baik dan mengerjakan tugasnya dengan baik, karena hanya 5 soal ya. Terima kasih untuk kali ini. Kita akan dilanjutkan besok ya untuk penjelasan-penjelasan lainnya. Oke, Bapak cukup sekian untuk video penjelasan kali ini. Silahkan kalian kerjakan tugasnya, kalau sudah baru istirahat dan bermain ya. Terima kasih, sampai jumpa besok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.